Di dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani membongkar satu rahasia besar. Mengapa manusia diciptakan, untuk apa kita ada, dan bagaimana seorang hamba bisa kembali menjadi kekasih Allah. Beliau menerangkan bahwa tujuan keberadaan manusia bukan sekadar salat, puasa, atau ibadah lahir, tapi untuk mengenal Allah melalui satu kunci, tafakur, berpikir mendalam tentang hakikat diri. Syekh Abdul Qadir mengutip hadis, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Mengapa? Karena tafakur membuka pintu tauhid, membuka mata hati, dan menjadi ilmu yang disebut beliau sebagai Al-Furqan, ilmu yang memisahkan antara kegelapan nafsu dan cahaya ketuhanan. Dengan tafakur, seseorang bisa mengenal dirinya, menyaksikan kelemahan dirinya, dan akhirnya mengenal Tuhannya. Inilah jalan para arifin, bukan lagi sekadar menjalankan syariat, tapi masuk ke hakikat, mengenal zat yang dicintai. Jika orang awam berjalan menuju surga, kata Syekh Abdul Qadir, seorang arif terbang menuju alam kedekatan dengan Allah. Apa maksudnya? Bukan terbang fisik. Ini adalah terbangnya ruhani, naiknya hati ke alam qurb, alam kedekatan. Ia naik dari dunia menuju mahabbah, menuju rahasia Allah. Karena itu ulama berkata, hati para arif memiliki mata yang melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Mereka punya sayap, tapi bukan bulu, mereka terbang ke kerajaan Tuhan. Artinya, mereka mampu melihat hakikat, bukan sekadar yang tampak. Syekh Abdul Qadir menegaskan, terbangnya ruh di dalam batin seorang arif itulah manusia yang sebenarnya. Manusia hakiki bukan badan ini, bukan wajah, bukan tubuh. Manusia sebenar-benarnya adalah ruh yang mengenal Allah, yang menjadi kekasih Allah, pelindungnya, bahkan disebut pengantin Allah. Ini ungkapan simbolis dari kedekatan yang sangat tinggi, hingga Allah menyembunyikan mereka dari pandangan manusia. Abu Yazid Al-Bustami berkata, wali-wali Allah adalah pengantinnya, tidak melihat para pengantin ini kecuali yang menjadi mahramnya. Artinya apa? Wali tidak dikenal orang, tidak terlihat oleh mata dunia, dan tidak diketahui di akhirat kecuali oleh Allah sendiri. Sesuai hadis qudsi, para waliku berada di bawah kubah-kubahku. Tidak ada yang mengenal mereka selain aku. Mereka seperti bunga yang harum, kata Yahya bin Mu'az, yang aromanya hanya dicium oleh hati para sidikin, orang yang jujur dalam cinta kepada Allah. Syekh menjelaskan bahwa, wali itu fana dari dirinya. Ia hilang dari sifat-sifatnya, dari keinginannya, dari egonya. Namun ia baka dengan Allah. Ia hidup dengan cahaya Allah, dengan penyaksian kepadanya. Ia tidak memilih apa-apa selain Allah. Dunia tidak lagi memiliki ruang di hatinya. Walaupun wali dekat dengan Allah, karamahnya disembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Mengapa? Agar ia tidak melihat apapun selain Allah. Karena, kata Syekh, menyebarkan rahasia rububiyah adalah kekufuran. Dan beliau berkata, karamah itu haidnya para lelaki. Artinya, jika seseorang terjebak pada karamah, ia masih terhijab dan belum mencapai puncak tauhid. Syekh menutup kalimatnya, wali memiliki 1000 makam. Pintu pertama adalah karamah. Barang siapa melewatinya, ia mencapai baka. Karamah itu baru pintu awal, bukan tujuan. Tujuan akhirnya adalah baka, bilah, kedekatan, ketenangan, dan sirnanya diri dalam cahaya Allah. Inilah manusia menurut Sirul Asrar. Bukan daging dan tulang, tapi ruh yang mengenal Tuhannya. Yang pergi jauh dari dunia, naik kepada Allah, dan pulang kepadanya dengan mahabbah dan fana.